Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nur Ramadhani dari kelas 10 IPA 3 atau kelas 10 Prakabiah. Di sini pada video ketiga saya akan menjelaskan tentang materi biologi kelas 10 dengan berjudul pelantai. Apa sih pelantai itu? Nah, pelantai adalah tumbuhan atau suatu organisme yang memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber energi atau proses fotosintesis. Ciri umum tumbuhan pelantai yaitu A. Memiliki klorofil, bersifat autotrof, stasioner atau tidak dapat berpindah atas kehendak sendiri, dan mempunyai variasi morfologi yang sangat besar. Terdiri dari 3 divisi, yaitu Bryophyta, tumbuhan lumut. Yang kedua ada Pteridophyta, tumbuhan paku. Dan yang ketiga ada Spermatophyta, tumbuhan biji. Dan selanjutnya berdasarkan pembuluh akut. Memiliki 2, yaitu tumbuhan berpembuluh, yaitu Tracheophyta, dan tumbuhan yang tidak pembuluh adalah non-Tracheophyta. Berdasarkan perkembangbiakannya, terdiri dari 2 jenis, yaitu spora. Contohnya ada Bryophyta dan Pteridophyta. Yang kedua ada biji, yaitu Spermatophyta. Diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama klasifikasi tumbuhan Bryophyta atau tumbuhan lumut. Bryophyta yaitu tumbuhan peralihan dari Talophyta atau Cormophyta. Ciri-cirinya yaitu berklorofil, autotrof, eukariotik dan multiseluler, hidup di tempat lembab dan tidak punya xilem dan floem. Bryophyta ini diklasifikasikan menjadi 3, yaitu Hepaticopsida atau lumut hati. Yang kedua ada Bryopsida, lumut daun. Dan yang ketiga ada Anthoceratopsida, lumut tanduk. Ada 2 cara reproduksinya, yaitu aseksual, spora atau sporofit, seksual, penyatuan sperma dan ovum, atau gametofit. Berdasarkan metagenesisnya, Bryophyta yaitu yang pertama spora, lalu ke protonema dan membentuk tumbuhan lumut. Setelah itu dibagi menjadi 2, yaitu Archegonium dan Antheridium. Archegonium, Antheridium membentuk spermatozoid, sedangkan Archegonium membentuk sel telur. Keduanya saling menyatu dan membentuklah zigot. Setelah zigot terbentuk, lalu sporofit. Selanjutnya ada Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku itu berbentuk romus dan berpembuluh. Ciri-cirinya yaitu bentuknya kormus, berpembuluh, daun muda cenderung menggulung, memiliki xilem dan floem, batang bercabang dan memiliki rambut halus. Tumbuh di tempat lembab, memiliki 3 jenis daun, mikrofil atau kecil, sedangkan makrofil yaitu besar. Yang ketiga ada tropofil, dan yang kedua ada tropofil, dan yang ketiga ada sporangium. Sporangium ini terdiri dari sporangiafor atau tangkai, anulus atau sel mati, aperkulum atau tutup kotak spora, dan periktom, gigi yang melingkari aperkulum. Dan yang keempat ada Spehopsida atau paku ekor kuda. Maksud saya Spehopsida itu termasuk ke dalam kelas Pteridophyta yang terdiri yaitu ada Psilopsida, paku purba, ada Lycopsida, paku kawat, dan yang ketiga ada Sphenopsida, paku sejati. Dan yang keempat itu tadi ada Spehopsida, paku ekor kuda. Selanjutnya Pteridophyta itu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu homospora, heterospora, dan peralihan. Homospora itu maksudnya hanya dapat menghasilkan satu macam spora, yaitu spora jantan atau spora betina saja.
Sedangkan heterospora yaitu paku yang dapat menghasilkan spora dengan jenis dan ukuran yang berbeda. Cukup mungkin itu penjelasan tentang Pteriodopita. Dan selanjutnya ada Spermadopita. Spermadopita yaitu tumbuhan berbiji atau spermadopita yaitu sperma yang artinya biji dan piton atau tumbuhan, meliputi semua tumbuhan yang berpembuluh yang bereproduksi secara generatif dan membentuk biji. Ciri-cirinya yaitu ada multiseluler dan autotrof, eukariotik, memiliki xilem dan floem, dinding sel tersusun dari selulosa, lignin, dan hemiselulosa. Plastida mengandung klorofil A dan B, mempunyai akar batang, daun sejati, reproduksi dengan polinasi atau penyerbukan, dan fertilisasi. Diklasifikasikan yaitu menjadi Gymnospermae, berbiji terbuka atau bakal biji tidak dilindungi daun buah. Yang kedua ada akar tunggang, ketiga tidak memiliki bunga sejati, yang keempat pembuahan tunggal dengan alat kembang biaknya stobilus. Adapun klasifikasi Geospermae yaitu Cisadinae, tidak bercabang, Coniferae, pohon tinggi bercabang, Gnetinae, berbentuk pohon liana dengan batang bercabang atau tidak, Gingoinae, yaitu pohon tinggi bercabang. Selanjutnya ada Angiospermae. Angiosperma yaitu biji tertutup atau terlindungi dalam buah, batangnya besar, perdu, tidak berkayu. Daunnya lebar, pipih, dan aneka ragam. Akarnya serabut dan tunggang. Diklasifikasikan menjadi dikotil dan monokotil. Dikotil berarti berkeping dua, batang dan akarnya berkambium, batangnya bercabang-cabang dengan ruas batang yang tidak jelas. Akar tunggang bercabang-cabang, tidak mempunyai pelindung ujung akar dan ujung batang. Daun tunggal dan majemuk, bagian bunga berjumlah 4 atau 5 atau kelipatannya. Contohnya mawar, cengkeh, dan cempaka. Selanjutnya monokotil, berkeping satu. Umumnya akar dan batang tak berkambium. Umumnya batang tidak bercabang. Akarnya serabut dan ujung akar dilindungi coeloriza. Ujung batangnya dilindungi coleoptil. Umumnya daunnya tunggal. Bagian bunga 3 atau kelipatannya. Contohnya bunga tulip, jahe, pandan, dan sedap malam. Peran Geospermae yaitu menjadikan bahan industri kertas pada karpus, obat-obatan ginkgo biloba, sedangkan bahan makanan Gnetum gnemon. Apa sih perbedaannya dari Angiospermae dan Geospermae yaitu pada pembuluh angkut dari bawah ke atas, gimno yang artinya trakei, gitu pada gimno itu mempunyai trakei, sedangkan angios mempunyai xilem. Alat reproduksi generatifnya Gymnospermae dengan secara strobilus atau konus, sedangkan angios itu bunga. Bakal bijinya gimno itu terbuka, kalau angios itu tertutup. Sedangkan pada pembuahan, gimno itu tunggal, sedangkan anios itu ganda. Adapun daur hidup Gymnospermae yaitu berawal dari serbuk sari atau mikrospora, makrospora, archegonium menuju archegonium lalu menuju ke ovum. Sedangkan tadi mikrospora itu butuh serbuk sari dari microprotalium dan lalu membentuk spermatozoid. Keduanya saling membentuk menjadi zigot, lalu embrio, dan menuju ke Gymnospermae. Pada Gymnospermae itu membentuk dua, yaitu mikrosporofil dan makrosporofil. Selanjutnya pada Angiospermae, berawal dari serbuk sari menuju buluh serbuk sari dan memiliki inti sperma dan inti sperma 2. Pada sel calon kantong lembaga itu memiliki sel telur, inti kandung lembaga itu sekunder.
Keduanya saling bergabung dan membentuk zigot dan bakal endosperma. Selanjutnya, angiospermae lalu membentuk bunga, benang, dan membentuk kepala sari. Sedangkan pada putik itu membentuk bakal biji. Nah, itulah penjelasan tentang materi plantae. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.